Bapak, Ibu, Saudara, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kajian tafsir Yasin memasuki ayat 16, 17, 18 sampai 19 nampaknya. Surat Yasin adalah qalbul Quran. Surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran, sehingga tidak tanggung-tanggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Adi di dalam kitab Al-Kamil. Kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Surat Yasin itu untuk niatan apa saja. Bila ada orang mengalami kesulitan lalu dia baca Yasin agar Allah buka kesulitannya, maka Allah hilangkan itu kesulitan. Saking dahsyatnya surat Yasin. Bila ada orang sakit lalu dia memohon kepada Allah supaya diberi kesembuhan, dengan dia membaca Yasin Allah kasih kesembuhan. Bila ada wabah menular, dia baca Yasin, minta perlindungan nama Allah, Allah lindungi. Saking tingginya daripada surat Yasin ini. Pada ayat 16 ini, saudara, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani dunia dakwah, yang tentu bukan saja Nabi. Allah didik kita sebagai Muslim, umatnya Nabi, bagaimana dalam menjalani dakwah menyeru kepada kebaikan, bagaimana cara kita menjalani dakwah. Dididik dengan cerita-cerita. Al-Quran itu banyak kisah-kisah terkait umat-umat terdahulu. Yang cerita itu bukan sekedar dongeng belaka, tapi di balik dongeng itu ada hikmah besar sebagai pedoman seorang muslim di dalam mengisi hari-hari selama ada di alam dunia ini. Dulu ketika Nabi Isa alaihi salam dan teman-temannya, murid-muridnya berdakwah di Antioquia, nama satu daerah sebelum terjadi perang dunia pertama, dulunya masuk di Syria, namun sekarang masuk ke wilayah Turki. Antioquia, tempat dakwah daripada dakwahnya Nabi Isa alaihissalam pertama kali. Ketika penduduk Antioquia itu disampaikan dakwah, mari menyembah Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang mencipta semesta raya, mencipta langit, bumi berikut isi-isinya. Diajak untuk kembali kepada Allah, diajak untuk menjadi umat bertauhid. Apa jawab orang-orang Antioquia? Qalu ma antum illa basyarun misluna. Kemarinnya begitu. Mereka berkata, Anda seorang rasul, bohong. Anda manusia seperti kita. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Tuhan tak turunkan wahyu kepada Anda. In antum illa takdzibun. Anda itu berdusta. Jadi bagaimana ketika kita mengajak kepada kebenaran, ketika kita mengajak kepada kebenaran, kita cerita Nabi dulu biar berurut
tafsirnya. Jadi dulu ketika Rasul Nabi Isa alaihissalam mengajak warga Antioquia untuk mentauhidkan Allah, sambutannya malah ngeledek, Anda manusia biasa, tidak ada wahyu pada Anda ini bohong. Artinya seorang Rasul didustakan. Itu dulu kejadian begitu, didustakan, tidak diterima, itu ada. Maka pertama surat Yasin, Yasin itu nama lain Nabi Muhammad. Kalau Anda punya kitab namanya Dalailul Khairat, di sana ada pada bacaan aurat salawat malam Senin nama-nama Nabi Muhammad. Salah satu namanya Yasin, suka dibaca dalam sholat Badar kita, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi dilipur oleh Allah ketika dakwah mengajak penduduk Mekah untuk bertauhid yang benar, menyembah Allah. Tapi perlakuan penduduk Mekah sama Nabi, ma antum illa bashar, Anda ini kan manusia, begitu. Malah diledek, manusia, begitu. Artinya begitulah dalam menghadapi dunia dakwah. Ada cemoohan, ada cacian. Itu Nabi alami. Anda manusia tidak paham bagaimana kalau seorang Rasul bukan manusia, repot kita nyontoh. Kalau Rasul itu bentuknya malaikat, sebagai percontohan kita, bagaimana ya malaikat enggak doyan ongol-ongol. Lah kan kita enggak makan, malaikat enggak makan. Malaikat enggak doyan duit, malaikat enggak doyan makan, malaikat enggak tidur, malaikat enggak kawin, enggak nikah. Kan susah nyontoh. Maka kalau nyontoh yang sebangsa, sama-sama manusia, tapi memiliki keunggulan luar biasa. Itu yang namanya Rasul, yang kudu manusia. Bashar, tapi basarnya lakal bashar. Manusianya enggak kayak kita, tapi manusia. Dia butuh makan, kalau nggak makan lapar. Dia butuh minum, kalau nggak minum aus. Dia butuh tidur, istirahat. Dia butuh bekerja untuk kehidupannya. Iya, itulah namanya Rasul, manusia. Tapi yang membedakan mereka diberikan wahyu oleh Allah, karena mereka menjadi sampel kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan. Tapi Rasul itu malah dicemooh dan dicaci. Begitulah kita di dalam dakwah. Muslim kalau dakwah dicaci, dimaki, biasa, tidak mengapa. Memang begitulah dakwah. Coba aja dipikirin kalau pakai akal yang sehat. Yang korupsi siapa? Yang merusak di negeri ini siapa? Yang dibakar fotonya di Rizik. Coba pakai akal sehat enggak nyambung. Tapi begitulah dunia dakwah ya. Surat Yasin ini surat dakwah. Kita ngajak kebenaran susah. Susah kalau diajak sebuah kebenaran. Nah,
Bagaimana ketika dicemooh? Maka waktu itu Nabi Isa alaihissalam, inilah ayat kita. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Mereka para rasul itu menjawab, Rabbuna ya'lamu, Allah itu tahu. Walaupun kau cemooh, kau hina, Allah tahu kalau saya ini rasul, utusan Allah. Begitu kata Nabi Isa dan murid-murid, utusan Allah. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Tugas kami cuman tabligh saja. Tugas kami cuman tabligh saja. Nabi dididik oleh Allah ketika menyampaikan sebuah kebenaran, dicemooh oleh penduduk Mekah, luar biasa. Dididik bagaimana cara jawabnya. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagh. Ya Allah tahu saya seorang rasul. Tugas kami cuma menyampaikan, bukan memaksa orang. Maka surat Yasin, saudara, mendidik muslim, siapapun dia yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku kitab sucinya Al-Quran, dia harus baca ayat 16-17 daripada surat Yasin. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Muslim itu ditugasi menjadi mubaligh. Kita kudu tabligh. Muslim tidak ditugasi oleh agama untuk menjadi kiai, tidak. Muslim tidak ditugasi oleh agama untuk menjadi ustaz, tidak. Muslim tidak ditugasi oleh agama untuk menjadi ulama, tidak. Tapi tiap diri muslim, siapapun dia, umatnya Nabi Muhammad, yang mengaku kitab sucinya Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman hidupnya, harus tabligh. Harus tabligh. Tidak disuruh jadi kiai, tidak disuruh jadi ustaz, tidak disuruh jadi ulama, tapi muslim harus tabligh. Tabligh menyampaikan kebenaran agama. Kita lah punya Facebook, tulis yang bagus-bagus. Kita lah punya apa aja, tulis yang bagus-bagus. Menyampaikan sebuah ajaran. Orang kafir kasih dia punya ide Tuhan, membuat media dakwah namanya medsos, Facebook, WA, tulis saja yang bagus-bagus. Itulah muslim ditugas. Tabligh, nulis apa kan di medsos yang bagus-bagus. Dakwah adalah tugas muslim. Muslim itu disuruh untuk dakwah, dan dipuji pada surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tad'una ilal khair. Kalian itu sebaik-baiknya manusia yang ada di alam semesta, umatnya Nabi Muhammad. Yang mana umat Nabi Muhammad yang dipuji sebagai umat terbaik? Bila tad'una ilal khair, tabligh, dakwah, menyeru, mengajak kepada kebaikan. Apa yang nulis saja yang bagus-bagus, jangan ngibulin.
boleh saja. Maka ada yang memprotes di kolom komentarnya, sok suci lu emang biasa dari dulu dicela nulis kebaikan itu biasa. Kita jawab, wa ma alaina illal balagul mubin. Kami ditugasi cuma nyampein, tidak memaksa Anda mengikuti apa yang kami sampaikan. Tidak. Kayak kita ngaji, bukan tugas kita adalah mendoktrin orang. Tidak. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Kalau kemudian orang itu tidak menerima sebuah kebenaran, itu urusan dia Allah. Karena hidayah bukan tugas kita, memberi hidayah bukan tugas kita, menyampaikan ajaran, belajar mencari hidayah tugas kita. Urusan memberi hidayah tugas Allah. Sampaikan saja kebenaran. Orang mau percaya atau tidak urusannya dengan Allah. Karena kita tidak diwajibkan untuk membuat orang percaya. Tidak. Tidak. Seperti bapak-bapak yang dagang di Cipulir. Tugas bapak bukan untuk membuat orang beli, bukan. Itu tugas Allah. Tugas bapak dagang menyampaikan barang aja, ini barang kami, kualitasnya sekian, harganya sekian, bisa dibandingkan dengan yang lain. Sampaikan aja. Urusan orang percaya itu urusan Allah. Maka bagi orang-orang yang bergerak dalam dunia dakwah, posting saja. Masalah closing urusan Allah. Dakwah aja. Masalah hidayah urusan Allah. Tabligh, muslim menyampaikan kebenaran apa aja. Kalau yang menyampaikan kebenaran pada tidur, akhirnya kebatilan merajalela. Akhirnya muslim menjadi bui, menang banyak doang. Muslim menjadi metro mini. Apa itu? Tukang dorong metro mini. Dorong doang. Kalau mogok minta didorong. Udah didorong mau dia pergi kemana, kita masih di situ-situ aja. Kalau musim pemilu, musim pilpres, muslim dicari. Yang non muslim pun bisa pakai sorban, pakai apa bisa. Tapi udah jadi mau Islam ditinggalin, malah difitnah begini begitu, begitulah kehidupan. Karena kita cuma yang benar-benar pada dia, dan ini merupakan sebuah kerugian. Oleh karena itu muslim dakwah, media sosial harus dibanjiri oleh tulisan yang baik-baik muslim. Kalau enggak, nanti bakal diisi sama orang yang tidak benar. Muncullah berita hoak dan macam-macam. Gara-gara apa? Gara-gara muslim diam pada sebuah kebenaran, tidak peduli pada agamanya. Kita tidak boleh diam-diam. Kita harus tabligh. Kita harus memahami ayat 17, wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah tugas kita melainkan menyampaikan kebenaran yang nyata. Sampaikan saja apa aja. Kayak kita hasil ngaji begini, dongengin sama bini kita, dongengin sama anak kita, namanya tabligh. Tidak mesti kita dandanan yang rapi. Sampaikan kebenaran. Begini Pak, coba aja Bapak pikir. Begitu kata kita. Bapak naik ojek nggak pakai jarak. Pas sholat pakai jarak. Emang waktu naik ojek Tuhan ada di masjid, Tuhan tidak ada. Ini bermasalah ini tauhid Anda ini. Sok suci loh. Sok suci, iya begitu.
ditolak, nggak apa-apa. Yang penting sampaikan kebenaran. Di pasar bapak nggak pakai jarak, naik pesawat nggak pakai jarak. Ngapa ibadah sama Allah pakai jarak? Kayak nggak dilihat Allah. Tapi kalau lagi naik pesawat Allah lihat. Jadi nggak pakai jarak juga aman. Ini bermasalah. Maka kita tidak begitu tauhid kita. Sampaikan kebenaran, bahwa kebenaran adalah sebuah kebenaran, kebatilan adalah sebuah kebatilan. Tugas kita menyampaikan ajaran agama. Allah tugasi dalam pundak muslim, sampaikan kebenaran. Sampaikan. Tidak mungkin saudara kalau ada non muslim kita bilang, Pak, enggak mungkin. Ada mobil jalan ngebut di jalan tol, zigzag kanan kiri kanan kiri kanan kiri, yang nyupir 3, enggak mungkin. Mesti 1 yang nyupir, 3 mau nggak bisa. Ini bumi dengan muatan yang banyak, manusia miliaran belum yang lain. Enggak mungkin yang nyupir 3, mesti 1. Sampai kebenaran, sampai dakwah, mengingatkan tentang sebuah kebenaran. Masa ada sebuah film, sutradaranya ada 3, pertunjukan pewayangan, masa dalangnya 3, mesti 1 dalam. Dunia ini panggung sandiwara, maka ada dalangnya atau ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Jadi kita harus jelaskan yang benar adalah benar. Itu begitu. Dakwah namanya. Menyampaikan kebenaran itu selalu ditentang. Itu yang dipukulin, yang dipukul-pukulin paku, yang dipukul-pukul itu paku lurus, paku bengkok. Lurus. Lurus. Kalau paku bengkok dipukul-pukulin enggak? Kagak. Yang dipukul-pukulin itu yang lurus apa yang bengkok? Lurus. Iya, kalau kita lurus mau dipukul-pukulin orang mulu, iya begitu hidup. Enak begitu dalam dakwah. Dakwah itu begitu. Kalau lurus dipukulin mulu, karena lurus di tempat. Tapi wa ma'alaina illa al-balagul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan dakwah Islami. Muslim harus menjadi dai. Muslim harus menjadi dai. Dai itu penyampai ajaran agama. Dengan cara apa aja? Makan sama anaknya tangan kiri, jangan tangan kiri, nah, tangan bagus. Itu namanya tabligh. Pakai sendal anaknya kaki kiri dulu, jangan kaki kiri, kaki kanan, kaki bagus. Itu namanya dakwah. Dakwah. Jangan duduk di pintu, pamali, nanti dilamar urung. Begitu orang dulu. Namanya dakwah. Jadi orang mau melamar juga kagak jadi, lewatnya susah, ente dudukin. Begitu. Jangan di pintu, jangan, bukan tempat duduk. Duduk di kursi. Begitu. Jadi cara dakwah yang cakep. Bagaimana Kanjeng Sunan Derajat anaknya daripada Raden Asmoro Ibrahim As-Samarqandi
itu melarang orang korban pakai sapi, tak boleh. Kata beliau, tidak usah korban pakai sapi, pamali, kepo aja, kepo aja. Begitulah dakwah. Kenapa begitu? Ngomongnya kita nggak bisa salahin. Ada sebab musabab ngomong, ada latar belakangnya bicara, asbabul wurud. Orang Jawa kala itu dari Hindu berubah menjadi Islam. Sapi dulu Hindu diagung-agungkan, didewa-dewakan yang namanya sapi. Jangan sampai yang dulu dia sembah kita bunuh, nyakiti. Tar dulu masih lemah Islam, kepo aja dulu yang dipotong. Kalau kepo biasa dia seperti hewan-hewan yang lain, potongnya kepo aja korbannya ya, jangan sapi. Paman, itu bahasa dakwah. Orang baru Islam jangan langsung diantem, ini Tuhan biar tahu rasa, ini jadi kecewa. Begitulah cara dakwah yang santun. Ini dakwah namanya. Jadi bagaimana dalam kita berdakwah diajarkan Muslim kudu tabligh, menyampaikan ajaran. Ngajarin tidak mesti jadi guru, ngajarin kebenaran tidak mesti jadi ustaz. Kita biar kata orang biasa, ajarin yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau kita bukan guru, akhirnya tidak ada yang berani menyampaikan ajaran, rusak semuanya, jadi repot. Maka kita orang harus menyampaikan dakwah Islamiyah, menyampaikan kebenaran, tidak boleh diam. Wajib kita tabligh, karena Nabi tabligh. Untuk tabligh wajib kita ngaji. Kalau enggak ngaji susah. Untuk tabligh harus punya ilmu, menyampaikan yang kita udah dapat dari ngaji sampai ini. Itulah tabligh. Yang kita udah hasil ngaji dongengin sama orang lain, itulah tabligh. Dan inilah hebatnya Islam. Hebatnya Islam. Kalaulah kita sodako, tadi pagi kita habis sodako, apa umpamanya? Beras 5 kilo. Kita dongengin, gue tadi pagi sodako 5 kilo. Ntar ketemu orang lagi, gue tadi pagi sodako 5 kilo. Itu riya. Begitu. Tapi beda dengan ngaji. Habis ngaji kemarin malam katanya buang angin batal wudu. Kita dongeng. Jadi kalau buang angin wudu batal. Kalau Anda punya wudu, buang angin wudu batal. Didongengin berkali-kali, namanya ngajar, bukan riya. Itulah hebatnya Islam. Dongengin hasil ngaji. Apa yang kita dapat dari majelis ilmu, dongeng. Ini mau kita pelit. Ada temen nanya, ngaji apa semalam? Gua enggak keburu, macet pulang kerja. Nanya ngaji apa, jawab kita panjang sampai tengah jam enggak kelar. Makanya jadi orang tuh ngaji jadi orang itu. Jangan begitu mulu jadi orang ngaji jadi orang. Mau apa lu hidup? Ya Allah, orang nanya diomelin, ini nggak benar nih. Sampai tengah jam bicara main. Jangan, sampaikan kebenaran. Dan begini, semalam ngaji saya juga telah dapatnya di ujungnya doang. Begitu. Jadi begini, cantik.
Jadi itulah namanya tabligh. Ditulis. Biasa kalau kita nulis di medsos begini yang bagus-bagus, sok suci, enggak apa. Kita jawab, doain biar suci beneran. Kalau ada orang ngacungi jempol, cakep nih omongan, amin, nah gitu. Jadi bagus tanggapan-tanggapan kita. Rasul itu mengatakan wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kami ini tugasnya menyampaikan saja, mengajak beriman kepada Allah. Apa orang berkata baik? Jawaban yang muncul, qalu inna tatayyarna bikum. Ini gua sial gara-gara anda ini. Hujan jadi kagak turun gara-gara anda. Bagaimana? Inna tatayyarna bikum. Hujan gak turun, turun banyak penyakit gara-gara anda ini dakwah, anda ini. Jadi disalahin. Dulu sebelum anda dakwah, belum ada yang kaya-kaya begini. Sekarang ada anda ini gara-gara. Begitulah tuh kalau dakwah, disalahin terus. Tapi harus dijawab, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan itu anda yang bikin. Dosa yang anda lakukan itulah yang membuat anda sial. Justru kami datang untuk menghilangkan kesialan, supaya anda jangan bernasib sial. Kuajarkan tentang Islam yang benar, bertauhid yang benar. Malah diamuk la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Anda mau berhenti enggak dakwah? Anda mau berhenti enggak dakwah? Kalau enggak berhenti, kuhukum Anda, kuusir dari kampung di mana Anda lahir. Itulah Nabi Muhammad SAW, diusir. Kampung lahirnya Mekah, diusir ke Madinah. Itu ke Madinah itu bukan mau Nabi, diusir oleh kampungnya, penduduknya, karena mengajak kepada kebenaran. Biasa orang yang mengajak kepada kebenaran diusir. Kayak imam besar Al-Habib Rizik Syihab, diusir dari Indonesia punya bumi, tanah lahir, uang menyampaikan kebenaran. Kalau memang tidak diterima oleh orang Arab, diusir sama dia. Tamu tak diundang, mesti diusir. Deportasi, tak diusir. Ada masalah di negaranya, begitu. Negaranya menganggap dia bermasalah, begitu. Dakwah itu begitu. Dalam dakwah dicemooh biasa. Jadi kita jangan takut untuk berdakwah. Biasa. Sering kali dicemooh, sampai diancam-ancam. La illam tantahu, ancamannya kepada Nabi Isa, kalau anda berhenti berdakwah, lanarjumanakum, kulempari dengan senjata, kulempari dengan batu, walamasanakum minna adzabun alim. Bukan itu aja, saya bakal siksa dengan siksaan yang berat, yang kamu bakal menjadi bingung kalau kamu tidak berhenti dari dakwah. Sebab dengan adanya kamu, penyakit macam-macam datang, begitu. Salah. Qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul itu menjawab, kesialan itu ada pada diri Anda. Anda kufur, tidak beriman kepada Allah, Anda mensekutukan Allah. Itu yang membuat Anda menjadi sulit.
Kayak pandemi begini, bukan coronanya yang membuat kita sulit, tapi kurang dekatnya kita dengan Allah, itulah penyebab kesulitan yang menimpa pada kita. Orang yang rambutnya gondrong tidak boleh dia musuhan sama tukang cukur, musuhan sama barbershop tempat cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, makin acak-acakan dan makin gondrong. Orang yang negerinya ada wabah penyakit, dia tidak boleh jauh dengan Allah, dia tidak boleh jauh dengan masjid. Makin jauh dengan masjid, makin jauh dengan Allah, makin gondrong dan tidak jelas kehidupannya. Oleh karena itu Muslim tidak begitu. Muslim harus dekat dengan Allah. Sial kita bukan karena mereka-mereka, sial kita karena kita nurut kepada mereka yang keliru. Begitu. Oleh karena itu saudara, qalu ta'irukum ma'akum, kesialan itu bersama kalian. Begitu. Sial itu Anda yang buat. Rakyat jadi ketakutan, kematian diumumin mulu orang mati. Ya nggak usah pakai pandemi. Dari tahun dah kalau orang mati dari Sabang sampai Merauke diumumin, banyak gak? Tiap hari banyak gak? Gak banyak sahabat. Orang batuk, orang pilek diumumin dari dulu, banyak gak? Banyak dari zaman kita belum lahir. Kalau mau diumumin, gimana nggak takut? Anda juga sih yang bikin gara-gara ketakutan. Begitu. Yang kayak begitu pakai diumumin lagi, jadi takut. Begitu. Sakit pun dari dulu juga udah ada batuk pilek mah. Batuk sama pilek, nama virusnya namanya corona. Dari dulu batuk pilek tuh biasa. Nggak usah kayak gitu-gitu amat. Zaman dulu ada bedanya orang sehat sama orang sakit. Ada bedanya. Apa bedanya? Pakai masker sakit, nggak pakai masker sehat. Sekarang ada bedanya. Sakit sehat sama aja, susah. Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit bohong. Iya, bukan corona. Jangan bohong aja kita hidup ini. Bahaya kita. Pegel, iya itu pegelnya gara-gara ulah kita. Qalu ta'irukum ma'akum, ulah Anda kesialan itu. A'in dzukirtu, malah ketika Anda diberi nasihat nganggap sok suci, sok berani. Bal antum qaumun musrifun, Anda ini adalah umat yang melampaui batas. Terlalu berani. Yang dilarang tempat ibadah, ngadem orang. Bukannya yang dilarang itu tempat maksiat yang kudu ditutup-tutup. Ini tempat ibadah tutup, ribet urusan. Apa enggak pegel itu hidup? Di rumah kemarin-kemarin nih ditoyor mulu sama bini, ngerem mulu di rumah. Kalau ayam sih kalau ngerem betelor, no anak tuh berteriak, nyari duit sono, nyari duit, jangan di rumah mulu. Dia diomelin sama bininya, keluar juga dari rumahnya, belajar mencari supaya tidak diomelin oleh bini. Pas di luar ditegur juga aparat, keluyuran mulu, ini lockdown keluyuran mulu, pulang. Dia bingung, ngerem di rumah diomelin bini, keluar diomelin juga sama aparat. Kemana gua mesti ngadem? Yang enak mau masjid ya, tutup masjidnya. Begitulah kondisi yang ada. Jadi stres. Akhirnya daripada di masjid ditutup,
mendingan di tempat pemancingan rame atau banyak mancingan begitu. Bener gak? Kayaknya ketemu saya juga waktu mancing itu. Ya begitulah kita hidup, saudara. Maka kita jangan jauh-jauh dari Allah. Repot kalau kita jauh dari Allah. Masalah tiada berhenti. Dekati Allah. Enggak bisa caranya baca sholawat aja, baca ratib, udah itu aja. Hidup kita orang ratib sholawat, tanduk aja sama Allah madul bait. Biar kita menjadi hamba Allah yang penuh dengan ketenangan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah angkat wabah penyakit dari negeri kita Indonesia yang tercinta ini. Kehidupan penuh normal kembali, muslim ibadah penuh tenang dan penuh nyaman. Amin ya rabbal alamin.